Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri dengan fasilitator Bapak Arwin Jenny MPD dan pengajar praktik Ibu Ripka Nilamsari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Retnawati dari SDN Kunjang 2 Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri, akan memaparkan koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Judul program atau kegiatan yang saya ambil adalah Gerobak Literasi. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi siswa membaca, meningkatkan kemampuan membaca siswa, lalu meningkatkan interaksi sosial antar siswa. Hal ini sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu berprestasi, literate, peduli lingkungan, dan berkarakter yang dijiwai iman dan takwa. Latar belakangnya adalah yang pertama, konsep antar modul. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Gerobak Literasi, yaitu untuk menuntun murid menjadi pemimpin yang berprofil belajar Pancasila. Adapun suaranya adalah memberi kesempatan murid untuk menghias gerobak literasi, membuat desain pop-up book. Kemudian untuk pilihannya, siswa memilih buku yang ingin dibacanya. Lalu untuk kepemilikannya, yaitu program gerobak literasi ini dijalankan oleh siswa kelas atas, yaitu kelas 4 hingga kelas 6. Latar belakang konteks program yaitu karakteristik yang akan dikembangkan meliputi keterampilan berinteraksi sosial, keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan. Selain itu, di sekolah kami memiliki beberapa aset, yaitu diantaranya aset manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Untuk aset manusia ini kami memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa yang multitalenta. Tenaga pendidik berkualifikasi S1 dan ASN sudah memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, kami juga memiliki wali murid yang sangat mendukung. Untuk aset sosial ini, kami bekerja sama dengan komunitas seperti lembaga keagamaan, masyarakat sekitar, puskesmas, serta kepolisian. Untuk aset fisik berupa infrastruktur ini, kami memiliki jaringan wifi dan jaringan listrik. Adapun untuk bangunan, kami memiliki gedung sekolah, rumah guru, perpustakaan, kamar mandi, tempat parkir siswa dan guru, halaman, posko COVID, serta UKS. Kami juga memiliki kantin sekolah. Untuk aset lingkungan alam ini, kami memiliki pekarangan yang masih bisa digunakan untuk menanam berbagai tanaman. Kemudian sekolah kami terletak di dekat kantor polisi, kantor pos, puskesmas, kawasan dengan bebas udara. Untuk aset finansial, kami mendapat bantuan dana operasional sekolah. Adapun aset politik di sini terdapat paguyuban wali murid, kemudian ada komunitas praktisi di sekolah, kemudian kami bekerja sama dengan PLN dan penyedia layanan internet. Adapun aset agama dan budaya, untuk aset agama ini ada TPQ di mana siswa rutin mengikuti kegiatan mengaji di TPQ masing-masing. Kemudian ada pembiasaan atau budaya nyadranan, yaitu tradisi masyarakat sekitar sekolah dalam rangka mensyukuri atas limpahan nikmat sehat serta kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun kesenjangan yang terjadi saat ini adalah hilangnya pembiasaan literasi 15 menit sebelum KBM dimulai. Kemudian siswa kehilangan tempat ternyaman untuk membaca sebab perpustakaan digunakan sebagai tempat belajar untuk kelas 1. Kemudian motivasi serta kemampuan membaca siswa menurun akibat pandemi dan minimnya sumber baca yang menarik minat baca siswa, serta hilangnya interaksi positif antar siswa karena mereka harus menjaga jarak selama pandemi. Untuk capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan ini kami kemas dalam langkah kerangka baja, yaitu
Pada tahap buat pertanyaan utama atau define, yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan minat baca, kemampuan baca, serta interaksi sosial antar siswa secara positif. Untuk tindakannya, kami berdiskusi dengan rekan sejawat tentang program kegiatan perpus dan membaca selama ini, bagaimana interaksi antar siswa. Rencana pelibatan suara pilihan serta keterlibatan murid, yaitu melakukan dialog dengan murid tentang perencanaan awal program gerobak literasi. Adapun aset yang diberdayakan adalah kepala sekolah, teman sejawat, serta siswa. Hal ini membutuhkan waktu selama 1 minggu. Pada tahap ambil pelajaran atau discover ini, tindakan yang dilakukan adalah melakukan survei terhadap bertanya kepada murid tentang buku apa yang disukai, kemudian membangun atau membuat program yang berdampak pada murid. Rencana pelibatan suara pilihan serta keterlibatan murid ini adalah dengan melakukan dialog dengan murid tentang kegiatan membaca seperti apa yang disukai, kemudian kegiatan apa yang dapat memperkuat interaksi. Aset yang diberdayakan saat ini adalah kepala sekolah, teman sejawat, siswa, orang tua, kebijakan gerobak literasi, komunitas yang lebih luas, waktu, buku sekolah, dan murid. Adapun program ini membutuhkan waktu 1 minggu. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi atau dream. Tindakan yang diambil adalah mengajak diskusi murid kelas atas tentang apa program gerobak literasi serta dampaknya. Kemudian juga berdiskusi dengan guru, kepala sekolah, serta orang tua atas program gerobak literasi. Rencana untuk melibatkan suara pilihan serta kepemilikan adalah murid memberi masukan akan program gerobak literasi dalam meningkatkan minat, kemampuan baca, serta interaksi antar murid. Kemudian aset yang diberdayakan adalah murid, kebijakan sekolah, teman sejawat, kepala sekolah, komunitas lebih luas, waktu, buku yang ada di perpustakaan, serta buku karya guru maupun siswa. Untuk gali mimpi ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Pada langkah jabarkan rencana atau desain, tindakan yang dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan siswa, guru, wali murid untuk menjabarkan ide meningkatkan minat, kemampuan membaca, serta interaksi sosial antar murid. Adapun rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid adalah murid membuat komitmen untuk melaksanakan program gerobak literasi. Kemudian murid memilih cara terbaik untuk menjalankan program gerobak literasi sesuai angannya. Adapun aset yang diberdayakan adalah murid, kebijakan sekolah, teman sejawat, kepala sekolah, komunitas lebih luas, waktu, buku yang ada di perpustakaan, serta buku karya guru maupun siswa. Untuk desain atau jabarkan rencana ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu. Untuk langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi, tindakan yang diambil adalah membentuk duta literasi sekolah, kemudian mengajak siswa kelas atas membuat karya pop-up book. Adapun rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan adalah murid menghias gerobak literasi semenarik mungkin sesuai kemampuan murid, kemudian murid membuat buku pop-up sesuai keinginan dan yang sedang in. Aset yang diberdayakan di sini adalah murid, kebijakan sekolah, teman sejawat, kepala sekolah, komunitas lebih luas, waktu, buku yang ada di perpus maupun buku karya guru dan siswa. Berikutnya adalah struktur program serta mitra. Untuk struktur program gerobak literasi ini diperuntukkan murid kelas 1 sampai dengan kelas 3, di mana kakak kelas sebagai pelaku utama yang menjalankan program dengan bimbingan guru. Dilaksanakan saat jam istirahat atau 15 menit sebelum KBM dimulai secara bergantian di kelas 1 hingga kelas 3. Adapun mitra di sini adalah kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, komite sekolah, pengawas sekolah, dinas kearsipan, dan perpustakaan. Berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu sumber daya berupa kepala sekolah sebagai perencana program, guru sebagai pendamping dan pembimbing, siswa sebagai pelaksana yaitu membuat pop-up book dan pelaksana program gerobak literasi, wali murid komite sekolah di sini sebagai pendukung, adanya perpustakaan, buku perpustakaan, kemudian finansial, sosial. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan dinas kearsipan dan perpustakaan, kemudian lahan sekolah untuk kegiatan gerobak literasi, serta pengawas sekolah sebagai pembimbing tingkat satuan pendidikan. Berikutnya adalah rencana evaluasi. Langkahnya adalah melakukan wawancara dengan siswa kelas atas untuk mengetahui hambatan yang dihadapi selama menjalankan tugas
program Gerobak Literasi. Kemudian juga melakukan wawancara dengan siswa kelas bawah tentang pesan dan kesan Gerobak Literasi serta buku yang disediakan. Kemudian berdiskusi dengan teman sejawat tentang keefektifan Gerobak Literasi dari segi desain maupun kepraktisan. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi buku yang diminati oleh siswa. Adapun kemungkinan atau tantangan yang dihadapi adalah siswa berebut buku, kemudian kebaruan buku, dan buku yang menarik. Siswa kelas atas kesulitan memperoleh inspirasi untuk menulis cerita dan membuat pop-up book. Adapun cara pengambilan keputusan atas tantangan yang dihadapi adalah dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu mengenal nilai yang saling bertentangan, menentukan personal yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi, kemudian melakukan pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, regulasi, intuisi, uji halaman depan koran, uji idola atau panutan. Kemudian melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan melihat kembali keputusan lalu direfleksikan. Demikian koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru.